Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini kami bicarakan masalah apa hukum meninggalkan sholat. Iya. Tapi sebelum kami mulai, Ya, kamilah dulu ya kan. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Sekarang gini mau tanya dulu. Kira-kira kenapa tuh tiba-tiba kok mau pingin tahu tentang yang ada hubungannya dengan sholat? Kenapa? Apa yang terjadi yang Atuk lihat selama ini rupanya? Gini, perkiraan gini, Atuk mempelajari Ustadz. Katanya kan gini katanya. Orang yang sholat, kadang-kadang banyak yang sia pekerjaan sholat tadi. Betul. Nah, kan gitu. Iya. Kadang-kadang dia ingin melaksanakan sholat, Iya. tapi cara wudhu aja pun tidak benar. Betul. Nah, jadi mau Atu tanyakan sama Ustadz, kan katanya wudhu tidak benar berarti sholat apalagi kan gitu. Nah, kan kebanyakan itu. Jadi mau ditanyakan sekarang yang seperti sholat katanya ibarat kata bahasa sholat lah. Janganlah kalian tinggalkan aku, ingatlah aku selalu, karena akulah yang menolong kalian nanti di sana. Sampai begitulah katanya kan. Sholat tadi seolah-olah bicara lah dia. Sholat tadi yang bicara, dia mengeluh kenapa dia ditinggalkan. Sementara dia nanti terus sampai ke Yaumil Mahsyar nanti, ke hari berbangkit Yaumul Ba'ats gini. Berbicara tentang sholat berarti kita berbicara tentang rukun Islam. Iya. Nah, sekarang gini tuh, jangan marah. Iya, betul. Walaupun kita sudah dewasa, kadang-kadang kita bisa terlupa. Silakan Atuk kasih gambaran dulu 5 rukun Islam itu. Nggak apa-apa, nggak secara berurut pun nggak apa-apa. Nggak masalah. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, lafaznya kadang-kadang ada orang yang tahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Iya, Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan itu kan dan nggak masalah. Satu. Yang kedua melaksanakan sholat. Melaksanakan ibadah sholat. Iya. Ketiga ibadah puasa. Melaksanakan ibadah puasa. Keempat menunaikan zakat. Ya, membayar zakat. Kelima menunaikan ibadah haji. Bagi yang mampu untuk melaksanakannya ke sana. Ada biaya, kesehatan cukup, kemampuan ada, dan di sana tidak terjadi hal-hal yang tidak membuat kita tidak berangkat ke sana. Misalnya selama ini kan udah 2 tahun nih pandemi, nggak berangkat cuma haji. Seperti itu. Oke. Jadi informasi sebentar ini bukan memuji, bukan. Tapi ya Ustaz udah sampai ke sana. Alhamdulillah. Insya Allah nanti Atu menyusul. Amin. Apa informasinya tadi? Informasi untuk Ustaz. Ya nggak masalah. Kebetulan kita juga membawa jemaah haji pada waktu itu. Jadi gini, berbicara tentang rukun Islam, berbicara tentang sholat. Berbicara tentang sholat, berbicara tentang wudhu. Betul. Berbicara tentang wudhu, berbicara tentang yang ada hubungannya dengan wudhu itu sendiri, yang di dalam Islam disebut dengan toharoh. Sederhana toharoh, bukan hanya berwudhu. Pokoknya toharoh itu artinya kebersihan. Segala sesuatu yang berhubungan tentang Islam yang ada hubungannya dengan kebersihan, itu di dalam Islam disebut toharoh. Benar, kebersihan sebagian dari iman. Tapi toharoh ini dia bidang khusus tuh. Apa yang Atuk ketahui dulu tentang toharoh? Taharah yang Atu ketahui kan gini kan. Setiap kita ingin melaksanakan sholat kan harus dimulai dengan berkebersihan. Bersih dari pakaian, bersih dari hadas besar, hadas kecil. Betul. Gitu kan. Oke. Nah, kita gini tuh. Pertama sekali berbicara tentang toharoh, supaya sholat kita bagus, berarti kita berbicara tentang najis. Najis dulu tuh, kecil-kecil dulu. Betul. Sering bilang gini, Ustadz ini kajiannya rendah. Dia kajiannya rendah, tapi kadang-kadang yang rendah ini bisa menjatuhkan kita kepada hal-hal yang berat. Contoh, katakanlah kita bernajis, tidak berwudu, kemudian kita sholat. Sah nggak sholat kita? Kan sia-sia. Iya, kita nggak sholat berarti kan kita dianggap kafir. Kan berbahaya. Karena apa? Meninggalkan sholat dalam bilangan-bilangan tertentu, lakot kafaro ziharo, telah dianggap kafir yang sebenar-benar kafir. Hati-hati masalah sholat, nggak bisa tawar-tawar. Nah, kita kembali lagi kepada hal-hal yang kecil. Najis. Yang Atuk ketahui najis ada berapa? Najis tuh. Atau kalau misalnya nggak tahu bilangannya, yang Atuk ketahui najis apa aja? Nggak apa-apa tuh. Sepertinya najis hais dari air kencing lah, kan gitu, yang kotoran manusia lah, yang kotoran binatang. Sekarang kita mulai yang paling rendah tuh. Yang paling rendah. Paling rendah itu namanya najis mukhaffafah. Najis apa tuh?
mukhafafah. Nah, itu yang artinya najis rendah itu mukhafafah ya. Artinya. Najis mukhafafah itu khafif. Berasal dari kata-kata khafif. Khafif itu ringan. Seringan-ringannya. Seringan-ringan. Najis yang paling ringan dan itu hanya satu jenis tuh. Walaupun ringan tapi tidak bisa juga dibuat untuk sholat kan gitu kan? Tidak. Harus dibersihkan juga. Tapi ringan tuh. Karena ini cuma satu jenis. Cuma ada satu jenis yang disebut dengan najis mukhafafah atau najis yang ringan, yaitu kencing bayi anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan dia belum mengkonsumsi apapun kecuali dia minum ASI ibunya. Nah, itu dia. Tuh ada pembeli tuh, silakan. Atau pembeli, oh iya. Nanti ya. Oke, Atuk sebentar dulu. Oke. Jadi najis ringan tadi cuma hanya untuk anak bayi laki-laki. Oh, yang perempuan tidak? Bayi perempuan udah dimasukkan jenis najis yang lebih tinggi. Yang perempuan tuh najis lebih tinggi. Oke, mukhafafah tuh. Jadi kencing bayi yang najis mukhafafah tadi, kencing bayi laki-laki. Saya ulang lagi, kencing bayi laki-laki yang belum minum apa-apa kecuali minum ASI. Dia belum minum susu formula, dia belum makan apa-apa, kecuali dia cuma minum ASI. Maka najisnya itu tuh kalau terkena kencing dia ke orang tuanya atau ke siapa saja, cukup tidak ambil air. Tidak. Enggak. Hanya disapukan aja. Enggak tuh. Cukup ambil air, percikan aja. Enggak usah dicuci. Enggak usah dibasuh. Enggak usah dilap. Perci, tapi kencingnya. Kencing, tapi jangan nanti buang air besar pula dia masuk kategori berikutnya. Jadi najis mukhafafah atau khafif itu cuma satu jenis. Kencing bayi anak laki-laki yang belum makan sesuatu yang dia hanya minum ASI. Nah, seperti itu. Atau silakan enggak apa-apa. Silakan Om. Ya silakan aja tamu. Kita itu kontennya nggak ada di edit. Siapa yang mau beli, siapa yang mau ambil silakan. Ditaruh duitnya, kita layani sendiri. Seperti swalayan, seperti itu. Oke, itu najis pertama. Nah, dia tingkat berikutnya tuh. Disebut dengan tadi najis mukhafafah. Kemudian ada namanya mutawassithah. Wah, itu apa lagi? Mutawassithah itu najis pertengahan. Tidak berat, tidak ringan. Dia tengah-tengah. Nah, najis mutawassithah ini banyak tuh. Kalau kita sebutkan nggak sempat waktu kita untuk menyebutkannya. Tapi yang pasti kotoran yang keluar dari manusia, baik di depan maupun yang belakang. Kalau yang depan itu namanya kubul tuh. Kubul itu kubul laki-laki dan kubul perempuan. Kita nggak boleh sembunyikan. Masalah hukum Islam nggak boleh sembunyikan. Jadi kubul itu kubul laki-laki ada, kubul perempuan. Yang penting dari lubang yang terdepan disebut lubang kubul. Kemudian ada yang belakang tuh. Itu namanya lubang dubur. Jadi ada kubul, ada dubur. Semuanya itu yang keluar dari dua lubang itu baik manusia maupun hewan kecuali 2 binatang. Maaf, anjing dan babi. Maka semua najis itu kita sebut najis mutawassithah. Mutawassithah, najis pertengahan. Nah, ini tidak sembarangan tuh. Yang setahu tuh gimana cara membersihkannya? Cara membersihkan? Cara membersihkannya. Misalnya tuh kena, maaf katakanlah ke tai ayam. Iya. Ya nggak apa-apa, kita istilahnya tai ayam langsung, lincung lah kata orang. Bagaimana tuh membersihkannya? Ya kalau atau membersihkannya, tapi begini ya, atau bersihkan dulu atau siram, atau beruduk lagi gitu, atau bersihkan. Ini nggak ada hubungan wudu. Kalau najis ini nggak ada hubungan wudu. Ya hanya dibersihkan aja. Jadi cara membersihkan najis yang namanya najis mutawassithah, membersihkannya sampai hilang 3 hal. 1. Bau 1. Rasa. 3 warna. Dihilangkan 3 itu. Apa membersihkan di rasa? Tidak, gini tuh. Iya betul. Apa? Itu bagus sekali, senang kita kalau ditanya gitu. Kan. Pengertian rasa ini rasa-rasa kita. Perasaan kita. Rasa-rasanya. Nanti kalau dibilang rasa masa lincung kita gini. Kan enggak bagus. Pengertian rasa ini hilang bau rasa-rasa kita, perasaan kita bahwasanya sudah bersih lah itu. Jadi 3 lainnya harus hilang. Baunya kan bisa dicium, warnanya kan bisa dilihat. Tapi kalau ada upaya warna, misalkan darah itu warnanya juga nggak hilang, sudah berapa kali dicuci. Itu nggak bisa ya? Nah, itu di dalam beberapa ulama memberikan hal tersebut itu termasuk yang dimaafkan. Udah dihitung kalau bahasa sederhananya udah dikira manis lah. Udah 2 itu. Jadi ulang lagi, mukhafafah, najis ringan, membersihkannya dengan memercikkan air. Kemudian mutawassithah pertengahan, dibersihkan sampai hilang bau, rasa dan warna. 2 tuh. 2 masih enggak, ada lagi yang kelas berat. Yang ketiganya kelas berat. Itu kelas yang beratnya. Berat. Yang ketiga. Kelas berat itu namanya najis mughalazah.
Najis mughallazoh ini adalah najis kelas berat. Ini ada hubungannya sama bukan ada Mike Tyson aja Muhammad Ali. Tapi di najis pun ada najis kelas berat. Hati-hati. Najis kelas berat ini sesuatu yang ada hubungannya sama anjing dan babi. Ulama sepakat dua binatang ini mengeluarkan apa saja yang keluar dari dirinya itu termasuk najis mughallazoh. Walaupun ada sebagian pendapat anjing tak termasuk. Tapi kita pukul rata aja lah pada kali ini supaya kita berhati-hati. Kita jadikanlah najis yang berat itu ada dua, sesuatu yang keluar dari kotoran anjing dan babi, bahkan air liurnya. Jadi yang aku tanyakan tadi, anjing dan babi tadi, kalau kita kena di najis dia tuh, kena ada pengalaman tuh gini. Apa tuh? Itu mau bikin sholat ini, bikin sholat zuhur. Tiba-tiba begitu aduknya sepeda motor lah itu, sepeda motor melintas, tiba-tiba anjing keluar, diterkamnya atau digigitnya celana tuh gini. Itu udah terkena najis. Najis lah, najis mughallazoh. Jadi nggak boleh kita sholat itu kan? Tidak, pasti nggak. Kita tukar lah dulu. Atau, kita bersihkan. Cuma yang tahu tuh, najis berat ini cara bersihnya gimana? Itu yang atau tak nggak apa-apa, bilang aja dulu kalau salah nanti kita perbaiki. Jadi waktu itu atau jadi kan digigitnya ini. Jadi tapi macam mana lagi kita udah jauh mau balik ini kan? Jadi bahasa untuk gunting lagi ini semua yang digigit tadi. Apakah itu memang sah atau tidak kan gitu? Tetap sah sholatnya, tapi kan sayang juga celananya, tapi masih bisa dipakai. Tapi kan jauh kali kita mau balik, tinggal waktu kan kita. Bisa aja kita minta pinjamkan sarung kan, tapi yang jelas kalau yang namanya najis mughallazoh, maka najis ini harus dibersihkan dengan 7 kali. 7 kali. Itu pakai pasir satu di antaranya bukan mesti pasir. Bisa pasir, bisa tanah, ya kayak orang membersihkan apalah. Namanya menyamak. Apa namanya itu? Menyamak. Jadi najis ringan dipercikkan, najis pertengahan dibersihkan sampai hilang bau rasa dan warna, najis 3 disamak. Apa itu disamak? Dibersihkan dengan 7 kali, satu di antaranya dengan tanah atau pasir. Yang masuk 7 kali tadi lah supaya teman tahu. Maksudnya 7 kali itu bagaimana? Bersih, 7 kali. 7 kali disiram paling itu kan jumlah terkecil dan satu di antaranya harus dengan tanah. Kenapa gini? Pernah coba orang habis kotoran babi itu dibersihkannya dengan sabun, enggak hilang. Enggak, tapi dengan tanah dikit. 1 kali dengan tanah, 7 kali lagi disiram, ternyata kalau dilihat dengan mikroskop udah hilang kuman-kumannya. Itu luar biasanya ya. Islam itu mengatur tentang kenapa kita atur tentang najis ini, karena tuh nanya kayak mana orang yang ninggalkan sholat. Orang yang ninggalkan sholat bukan hanya dia tidak sholat, orang yang ninggalkan sholat termasuk orang yang cara toharohnya salah, cara berwudunya salah, sehingga sholatnya tidak sah. Tapi ini tidak berlaku bagi orang yang belum tahu. Tapi setelah tahu ini, setelah belajar ini, ayo kita perbaiki. Mulai sekarang kita perbaiki toharoh kita perbaiki wudhu kita, baru pelan-pelan kita perbaiki juga cara sholat kita. Jadi kita perbaikilah cara kita berwudhu dulu. Benar-benar udah betul apa yang diajarkan Nabi tadi. Kira-kira udah barulah cara berwudhunya. Jadi kalau udah sah wudhu itu sah sholatnya. Jadi kadang-kadang berwudhu aja pun sembarang. Ada aturan. Kan pernah mungkin Ustadz ceramah waktu khutbah Jumat. Dia bilang gini, ya ayyuhallazina amanu iza kumtum ila sholah, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu tidak sholat maka basuhlah kepalamu. Basuhlah kepalamu dan tanganmu sampai siku. Tangan sampai siku. Pertanyaan, kalau ini yang Ustaz tanya Matuk, kalau tangan sampai siku dulu apa tangan dulu? Tangan dulu lah. Nah, tapi kan sering juga kita lihat orang siku dulu. Iya betul. Berarti pemahamannya sedikit keliru. Sahkah masalah sah enggaknya itu? Kalau sudah basah tetap sah, cuma caranya kurang afdol. Kan gitu tuh. Kurang tepat sasaran. Tadi najis. Nah, sekarang Ustaz tanya lagi sama tuh, karena ini tanya jawab agama, Ustaz yang pengen nanya. Nah, sampai di mana yang Atuk ketahui tentang hadas? Tadi najis tuh. Najis itu sesuatu yang nampak. Kalau hadas sesuatu yang tak nampak. Dia kotoran juga tuh. Sama. Najis itu kotor, hadas itu kotor. Nah, pertanyaannya, kalau sudah kita kasih tahu najis itu kotorannya nampak, nah sekarang hadas ini kotoran juga tuh, tapi tak nampak. Apa yang Atuk ketahui tentang hadas? Bahasa biasa aja tuh.
Hadas itu kan seperti membuang air besar kan? Ya, betul, itu hadas. Tapi masih banyak orang bilang itu hadas besar. Hadas kecil dan besar katanya. Nah, yang setahu itu hadas buang air besar ini hadas besar apa hadas kecil? Hadas besar. Nah, kan itulah kekeliruan itu yang harus kita luruskan. Iya, perlu diperbaiki. Iya, saudara TBI, hadas itu dibagi dua. Iya. Ada namanya hadas kecil. Iya. Hadas kecil itu kayak kita sekarang tuh, kita ini kotor nih tuh. Oh, dalam situasi ini kita kotor ini. Oh, sekarang gitu. Tanya juga. Atau ini ada uduknya enggak? Sementara ini tidak lah. Nah, berarti Atu dalam keadaan kotor. Oh. Kita nggak suci namanya. Gitu. Bukan kotor artinya kotor, otaknya kotor apa bukan. Jadi orang yang tidak dalam keadaan berwudu itu namanya orang yang berada dalam hadas kecil. Ustadz sekarang ini karena habis buang air kecil tadi nggak berwudu, berarti Ustadz sekarang dalam keadaan hadas kecil. Setelah Ustadz bersihkan najis, berarti kan najis pertengahan dihilangkan bau rasa dan warna. Tidaklah Ustadz rasa buang air kecil lah. Rasanya pasti asin nih kan. Tak mungkin lah kita rasa. Jadi hilang udah dihilangkan bau rasa dan warna, tak berwudu Ustadz tadi. Ustadz langsung kemari buat konten sama tuh. Berarti Ustadz sekarang dalam keadaan hadas kecil. Artinya gini, pemahamannya yang harus kita garis bawahi adalah hadas kecil adalah seseorang yang tidak dalam keadaan berwudu. Hadas kecil, tidak dalam keadaan berwudu. Tapi, satu lagi, ada juga yang disebut dengan hadas besar. Hadas besar itu seseorang yang belum mandi wajib. Nah, tanya dulu. Mandi wajib itu kan begini. Sebenarnya mandi wajib itu orang yang berhubung suami istri. Ya, kan banyak. Iya banyak lah banyak daripada itu. Semua. Jadi apa memang kita mandi itu memang harus mandi basah kepala gitu. Oke. Nah, supaya betul supaya kita tahu bersama, kita pun mengingatkan kembali tentang apa-apa yang pernah kita pelajari dulu. Karena yang kita bicara ini bukan dari mulut kita, tapi ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya tuh untuk orang yang keadaan hadas besar ada penyebab. Iya. Penyebab pertama kalau wanita haid. Ya, sehabis haid dia wajib mandi. Ya, kemudian bagi pasangan suami istri habis berhubungan suami istri. Kemudian habis melahirkan. Itu nifas kan? Iya, beda. Nanti kan darah itu ada dua, ada darah waktu melahirkan disebut dengan darah wiladah. Nanti habis itu dia berdarah lagi tuh. Itu namanya darah nifas. Itu namanya. Itu kadang-kadang banyak orang yang menyamakan. Nah, itu semuanya itu sesudah habis itu mereka wajib mandi. Termasuklah orang yang sudah habis hilang akalnya. Boleh karena mabuk, boleh karena mungkin ada gangguan kejiwaan. Tiba-tiba terus dia sembuh maka dia wajib mandi. Termasuklah orang yang mabuk, karena waktu mabuk kan orang hilang kesadaran. Betul. Kemudian ada satu lagi, tapi bukan wajib mandi, wajib dimandikan, yaitu orang yang meninggal dunia. Itu wajib mandi. Dan ada yang orang bilang diwudukan, bukan diwudukan, tapi dibersihkan anggota wudunya. Jangan salah sangka bahasa itu bisa keliru karena kalau kita nggak tahu tentang pemahaman. Kita berbicara ini tentang fikih. Ujung-ujungnya apa yang dikatakan Atuk tadi? Jangan pernah tinggalkan sholat. Nah gini tuh, karena apa? Ada kejadian di sekolah lah ya. Di satu sekolah nggak kita sebutkan namanya. Kau udah sholat subuh tadi nak? Kamu udah sholat subuh nak? Belum pak. Kenapa? Saya nggak mandi wajib pak. Itu udah setingkat SMA, sederajat, nggak tahu cara mandi wajib. Kalau dia tidak bisa mandi wajib, berarti kan akhirnya dia tidak sholat. Iya kan, kalaupun dia sholat, sah nggak sholatnya? Tidak, karena dia dalam keadaan hadas besar. Akhirnya kita kasih tahu, sebenarnya untuk membersihkan dari hadas besar sederhana kali. Kalau membersihkan hadas kecil dengan berwudu. Kalau membersihkan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Bagaimana cara mandi wajib? Rukunnya cuma 2, niat. Ada sebagian yang membaca dengan bacaan lafaz, silakan. Ada yang dengan niat di dalam hati bahwasanya dia ingin mandi, membersihkan tubuhnya dikarenakan ingin membersihkan dari hadas besar. Kemudian basahilah seluruh tubuh tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan ada yang tersisa. Malah disarankan sebagai seorang wanita, satu di antaranya tatkala mandi itu, di antara mandi itu usahakanlah dia jongkok. Kenapa? Nggak usah terlalu kita bahas di sini, kurang pantas. Yang pasti ada yang tidak basah kalau kalau wanita itu tidak jongkok pada saat dia mandi wajib. Itu kita ini kan membicarakan masalah hukum-hukum sholat ini. Betul. Sebelum kita melaksanakan sholat kan itulah dulu kita. Jadi kalau ini yang kita tuntas, karena saya nggak tuntas.
Belum sampai ke menuju sholat, ini masih hanya wudhu aja. Masih yang berhubungan sebelum sholat. Sementara yang kebanyakan kita lihat, aduh saudara-saudara kita ini kadang-kadang banyak juga lah yang bersalahan cara dia wudhu itu. Tapi ya belajar lah, kalau memang tak tahu belajar. Iya, Islam ini kan Islam ini kan banyak hal-hal yang berhubungan dengan ibadah sholat. Ini kita belum menceritakan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, apalagi sholat Jumat. Kan seperti itu. Iya, sedangkan yang hubungannya sebelum sholat aja kita bermasalah, apalagi tentang sholat itu sendiri. Apalagi yang Antum rasakan? Ini lagi tentang mungkin sholat tanya itu. Boleh. Iya, ini kan begini tuh. Apa Ustaz? Macam kita lah melaksanakan sholat Jumat ini. Ya. Padahal kalau menurut dari wajibnya dari hukum melaksanakan sholat Jumat ini, karena apabila khatib belum naik ke mimbar, kita datang, hadirlah kita. Itu yang kalau paling bisa bagus. Cari sab yang paling depan. Betul. Gitu. Ini kadang-kadang kebanyakan begitu imam, khatib sudah naik ke mimbar, baru orang berdatangan. Iya, salah. Jadi kan sebenarnya itu perbuatan itu, sholat itu sia-sia kan. Dibilang, sia-sia itu pengertian sia-sia itu. Kalaupun ibarat sia-sia itu bukan tak ada nilai, cuma kan gini tuh, kalau Allah memberikan nilai itu kan ada nilai tertinggi, katakan 100, mungkin 90, mungkin 80, ya mungkin aja dia tuh cuma 2 atau 10 aja nilainya. Kenapa tuh? Sholat Jumat berapa rakaat tuh? 2 rakaat. Dan ada khutbahnya berapa tuh? Paling 15 menit. Iya, tidak berapa rukunnya? Dua khutbah. Zuhur kan 4 rakaat. Jadi penggantian 4 rakaat itu satu di antara bahwasanya di sholat Jumat itu ada 2 khutbah. Nah, yang amat disayangkan bagi kita, masih ada yang sanggup sedang khotib di atas mimbar, dia main HP, main game, main WhatsApp, melihat internet, malah menonton film atau olahraga, siaran-siaran lainnya. Jangan. Itu rukun dari Jumat itu sendiri. Jangan pernah ditinggalkan. Orang kita melarang orang aja diam, maka kita sia-sia. Apalagi kita sendiri pelakunya. Jadi khutbah Jumat itu harus didengar. Kalaupun pada posisi gini tuh, pernah kita disampaikan juga, kalaupun kita ngantuk, nah ini contohnya aja. Itu nggak jadi masalah. Tak perlu kita berwudu lagi. Kecuali posisi tidur kita nanti udah gini, ini tuh nggak apa-apa, kita praktekkan, nampak di situ. Udah sampai dahi kita ini ke lantai, maka kita harus berwuduk kembali karena dikhawatirkan kita nggak tahu ada yang lepas tatkala kita tidur. Berarti udah nyenyak. Kalau gini tuh masih tahu dia tuh. Tapi kalau sanksi, silakan aja berwuduk kembali. Namanya membersihkan atau memperbaiki wudhu. Memperbaiki wudhu boleh foto. Oh ya, silakan tuh. Jadi itu ada pengalaman tentang beginilah kan gini, waktu belum masuk. Ya. Ke sementara tuh udah sholat sunat, terduduk gitu. Tapi tak tahu rupanya semakin ngantuknya atau terbaring lah tertidur. Jadi begitu ketika ingin melaksanakan sholat udah mau dimulai, atau mau langsung mau sholat, adalah tadi jamaah kita yang baik hati juga menegur dia, tuh atau udah tertidur tadi tuh atau berwudu. Karena waktu itu atau belum paham tentang itu, apa pula maksudnya nih, gitu. Betul dia. Rupanya udahlah tuh laksanakan aja lah dulu kan orang belum tahu. Sesudah itu atau pulang atau tanya lah sama yang ustaz tadi tahu, yang mengerti tentang agama tadi. Betul iya itu. Tuh memang harus berwudu. Oh itu. Berarti kan yang ustaz bilang tadi benar. Kalau masih gini tuh. Betul. Tapi kalau udah tekulai dia tuh, udah bercecah kepalanya. Kepalanya itu kayak tuh lakukan itu berbaring namanya udah. Maka orang yang berbaring itu harus dianggap sudah membatalkan wudunya. Dia kembali hadas apa? Hadas kecil cara membersihkannya berwudu. Kalau hadas besar dengan cara mandi wajib. Jadi mulai sekarang jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau karena ketidaktahuan mulai sekarang ya perbaiki segala sesuatunya. Itulah tuh. Kita ini kan tujuan kita hidup ini kan kita mematuhi perintah Allah. Kita akan kembali ke sana semua nanti. Tapi nanti untuk ke sana persiapan kita tidak ada bekal mau kita bawa. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya? Itu masalah sholat. Karena gini katanya, walaupun kamu berimpak sebanyak-banyaknya, beri makan anak yatim, beraji berulang-ulang, tapi sholat tidak ada, sia-sia. Oke, kita kasih tahu hadisnya. Al-awwalu mayyuhasabu 'indallahi shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumil mahsyar nanti, di hari kiamat nanti adalah salat. Fa in soluhat sairu amalihi wa in fasadat sairu amalihi. Apabila salatnya baik,
akan dianggap baiklah seluruh amalnya. Iya. Akan tetapi kalau sholatnya jelek, kemungkinan besar ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain pun dianggap baik. Tidak baik. Kalau tak baik. Dianggap tidak baik. Kenapa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Paman akomaha fakot akomaddin. Siapa mendirikan sholat telah mendirikan agama. Waman taroka sholah fakot hadamaddin. Siapa yang meninggalkan sholat sebenarnya dialah penghancur agama. Luar biasa kan tuh. Hati-hati. Jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kata apanya kiasannya lah katanya kan sholat itu adalah tiang dari agama. Tiang dari agama. Ibaratnya kalau rumah pondasinya kan gitu. Dan diiring puasa itu adalah pakaian begitu. Kan begitu. Jadi kalau dia maaf cakap dia puasa, tak tinggal puasa selama sebulan. Kemudian sholat tak pernah dilaksanakan. Berarti sama orang pakai baju tak pakai celana. Wah, kurang bagus lah, kurang elok. Itu ada kiasan. Yang penting kalau di dalam pembahasan kita ini, kenapa kita ceritakan sebelumnya? Karena banyak orang menyebab meninggalkan sholat itu karena tak tahu berhadas, tak tahu dia bernajis, tak ngerti dia tentang hadas, tak ngerti dia tentang najis. Sekarang udah tahu, jangan lagi tinggalkan sholat. Kalau hadas kecil, beruduklah. Hadas besar, mandi wajiblah. Selesai. Kalaupun ada kurang tentang masalah sholat kita, pelan-pelan kita perbaiki. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah itu maha pengampun. Segala yang kita lakukan karena ketidaktahuan kita, Allah akan ampuni. Tapi setelah kita tahu, jangan pernah coba kita lakukan lagi. Oke. Tapi tentang sholat ini. Masih sholat. Iya, tentang sholat juga. Nggak usah dikatakan orang yang tak sholat. Yang orang sholat. Neraka wil bagi orang yang sholat. Dari ayat apa tadi kan? Surah Al-Ma'un. Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Akan tapi dia di dalam waktu sholat itu dia lalai. Lalai itu mengundur waktu lalai. Betul. Atau juga bermain-main atau malah meninggalkan sholat juga termasuk lalai. Kemudian tidak tahu isi bacaan dan sebagainya dan tak berusaha untuk belajar termasuk lalai. Maka orang sholat pun kata Allah di sini bisa masuk ke neraka wel. Neraka wel ini neraka yang berat. Tapi kadang-kadang kita itulah. Ya mudah-mudahan kita tetap istiqomah melaksanakan ibadah sholat. Kita orang-orang yang tetap komitmen istiqomah dalam melaksanakan segala perintah Allah. Apapun bentuk perintah Allah, apapun larangan Allah, yang Allah perintahkan kita kerjakan, yang dilarang Allah kita tinggalkan. Gimana toh? Oke. Udah bisa pada kali ini? Udah sampai sini. Ada kesimpulan lagi? Kesimpulan dari Atu begini lah. Atu Pat netizen semuanya. Kenapa kami membicarakan masalah sholat ini? Karena inilah tujuan hidup kita yang terakhir di dunia untuk menuju ke sana. Itulah bekal kita yang akan kita bawa. Kan begitu. Kan beginilah. Banyak pun uang kita, banyak harta kita, setiap tahun kita ke Mekah, iya kan gitu, menunaikan laksana haji, berzakat, semua anak batian, membagi anak yatim, tapi kalau sholat kita tidak, janganlah sampai. Kita bukan menghina, tapi kita sharing juga, membagi ilmu dan bukan mengajar. Bukan mengajar, iya mengajar. Kalau memang belum tahu ya sama-sama kita belajar. Mengimbau. Sama-samalah kita belajar. Nah, kan begitu. Jadi maunya kita nanti kita menuju ke sana tuh kita di surga berkumpul kembali. Amin. Jadi mungkin sampai di sinilah penjelasan kami untuk satu hari ini. Nanti kita sambung lagi. Masih banyak pembahasan yang lain ya. Oke, kita akhiri dengan salam atau FBI. Bersyukur, tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar ya, terus belajar. Belajar itu seumur hidup.